Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan proses pembelajaran daring seperti biasanya. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial. Sesuai dari materi sebelumnya, Ibu sudah mengasih tahu bahwa bab pertama untuk matematika peminatan kelas 10 itu membahas mengenai fungsi eksponensial. Tapi sebelum itu, kita amati ada suatu permasalahan. Misalkan sebuah toko CD menjual 2 buah CD band pada hari pertama, pada hari kedua terjual 4 buah CD band yang sama, pada hari ketiga terjual 8 buah CD, dan seterusnya, seperti terlihat pada tabel. Coba di tabel, X itu menunjukkan banyaknya hari dan Y itu menunjukkan total CD yang terjual. Banyaknya hari tadi ketika dalam satu hari dia yang terjual adalah 2. Pada hari kedua yang terjualnya adalah 4. Pada hari ketiga yang terjualnya adalah 8 buah CD. Pada hari kelima yang terjual adalah 16. Pada hari keempat yang terjual adalah 16. Dan pada hari kelima yang terjual adalah 32 CD. Ya. Sedangkan yang ditanyakan berapa total banyaknya CD yang terjual hingga hari ke-20. Jadi hari ke-20 banyaknya CD yang terjual ada berapa gitu. Coba kalian amati dari yang total CD selama satu hari 2, terus yang hari kedua ada 4. Ketika 2, 4, 8, 16, 32, misalkan 2 itu adalah 2 pangkat 1, dan 4 itu adalah 2 pangkat 2, kemudian 8 itu adalah 2 pangkat 3, dan 16 itu adalah 2 pangkat 4, selanjutnya 32 itu adalah 2 pangkat 5, maka hal ini berarti hingga hari ke-20, berarti kalau hari ke-20 X-nya itu adalah 20, maka untuk mencari yang terjual pada hari ke-20, maka Y itu adalah 2 pangkat 20. Lihat dari tadi, hari ke-1 2 pangkat 1, hari kedua 2 pangkat 2, hari ketiga 2 pangkat 3, sedangkan ini hari ke-20, berarti 2 pangkat 20. Ya, itu permasalahannya. Y sama dengan 2 pangkat 20 buah CD. Namun, kita menyelesaikan permasalahan yang tadi, alangkah baiknya kita mempelajari apa itu eksponensial. Dan sebelum masuk ke fungsi eksponensial, kita pelajari lagi dulu eksponensial. Sebelumnya, eksponensial sudah Anda dapat di SMP atau MTS. Namun alangkah baiknya Ibu ulas kembali karena supaya kalian ingat kembali materi-materi tentang eksponensial. Yang akan dibahas yang pertama yaitu sifat-sifat dari eksponensial. Ya. Untuk sembarang bilangan real A dan B serta sembarang bilangan bulat M dan N, maka berlaku sifat eksponensial yang pertama. Saya punya A pangkat N. Kalau A pangkat N itu berarti A-nya kali berapa banyak N. Kalau N-nya 5, berarti A-nya A kali A kali A kali A sampai 5 kali gitu. Berapa jumlah N-nya? Contoh, ketika 2 pangkat 5, dia hasilnya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 5 kali. Boleh nanti Anda hitung 2 kali 2 berapa, terus dikali 2 lagi berapa, dikali 2 lagi berapa, dikali 2 lagi berapa. Jadi pengertian eksponensial secara umum
perpangkatan atau bahasa kitanya. Jadi A pangkat N itu sama dengan A kali berapa jumlah N-nya gitu ya. Dikalikan berapa kali N-nya itu ada berapa. Oke. Sifat yang kedua, A pangkat 0 sama dengan 1 dengan A tidak boleh sama dengan 0. Maksud A di sini tadi A dan B itu adalah untuk sembarang bilangan real. Jadi bilangan real berapapun ketika dia dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 kecuali 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu bukan 1. Jadi kalau A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh misal 10 pangkat 0, oh dia 1. 1000 pangkat 0, dia 1. 99 pangkat 0, dia 1 hasilnya. Ya. Sifat selanjutnya. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tadi tetap tidak boleh sama dengan 0. Ketika Anda menemukan perpangkatan tapi pangkatnya itu negatif, tidak kebayangkan gimana cara pengerjaannya? Kayak tadi 2 pangkat 5, oh berarti 2 kali 2 kali 2. Kalau ini negatif, berarti Anda bisa diubah menjadi 1 per A pangkat N, jadi kayak pecahan, dan yang eksponensialnya yang perpangkatan itunya tadi angkanya, bilangan pokok sama perpangkatannya dia berubah jadi penyebut. Ya, contoh 2 pangkat negatif 3. 2 pangkat negatif 3 untuk mempermudahnya kita ubah menjadi bilangan berpangkat yang positif dengan cara dia berubahnya jadi pecahan seperti ini, jadi penyebut. Berarti dia 1 per 2 pangkat 3. Ya, negatifnya jadi hilang, 2 pangkat 3. Sedangkan 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 yaitu 8. Jadi 2 pangkat negatif 3 itu hasilnya adalah 1 per 8. Ya, seperti itu. Ini sekarang, untuk kebalikannya, misalkan saya 1 per 2 pangkat negatif 3. Negatif 3-nya, 2 pangkat negatif 3-nya, dia berada pada sebuah pecahan, yaitu menjadi sebuah penyebut. Ada di bawah per, gitu maksudnya. Ketika seperti itu, gampang sekali. Anda tinggal ubah yang tadinya penyebut, dia menjadi pembilang, naik ke atas. Dan kalau tadi ketika dia ada di pembilang, dia menjadi penyebut. Kalau sekarang dari penyebut berubah jadi pembilang. Dengan tetap 1, kalau tadi dibagi, berarti kalau sekarang jadi dikali. 1 kali 2 pangkat 3. Jadi negatifnya berubah menjadi positif. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 8. Jadi 1 kali 8 itu adalah 8. Oke, sifat selanjutnya. A pangkat M dikali A pangkat N itu hasilnya adalah A pangkat M tambah N. Jadi pangkatnya, eksponennya dijumlah dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Kalau yang satu A, yang satunya lagi A. Kalau yang satunya 2, pokoknya yang satunya lagi harus 2. Ketika sudah sama bilangan pokoknya, ketika dikalikan, pangkat tinggal dijumlah. Contoh misal 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 5, bilangan pokok sudah sama 4, sama dengan 4 pangkat 2 tambah 5 itu adalah 7. Jadi 4 pangkat 7. Selanjutnya boleh Anda hitung nanti 4 pangkat 7 itu berapa. Kalau perintahnya sampai menuju ke hitung lah. Oke, selanjutnya. A pangkat M per, kalau tadi kali, kalau sekarang bagi A pangkat M dibagi A pangkat N. Atau A pangkat M per A pangkat N. Kalau tadi perkalian dia menjadi tambah, menjadi jumlah. Kalau pembagian dia menjadi kurang. Berarti dengan syarat sama, bilangan pokoknya harus sama. Ketika bilangan pokoknya sama, tadi berarti
A pangkat M kurang N. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Contoh, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 3 kurang 2 dikurang. 3 kurang 2 itu adalah 1. Maka dari itu jawabannya adalah 3 pangkat 1. Dan ingat, ketika pangkat 1 itu Anda tidak usah menuliskannya 3 pangkat 1, tapi 3 saja cukup ya. Jadi 3 itu menandakan bahwa dia memiliki pangkat 1. Selanjutnya, sifat selanjutnya yaitu AB pangkat M. Jadi AB dia dalam kurung seperti itu dipangkatkan M. Ketika seperti itu berarti A dipangkatkan M, B juga dipangkatkan M. Tapi nantinya kali. Contoh seperti ini. 3X kurung dalam kurung itu 3X-nya pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 kali X pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2 itu 9. X pangkat 2. Seperti itu. Selanjutnya, A pangkat N dipangkatkan lagi M. Jadi ada pangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, kalau seperti itu berarti pangkat dan pangkatnya kita tinggal kalikan. Berarti N kali M. Gitu. Maksud itu jadi A pangkat N kali M. Ya, contohnya seperti ini. Ketika saya punya 2 pangkat 3, dipangkatkan lagi 2. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6. Jadi pangkatnya dikalikan. Selanjutnya, A per B dipangkatkan M. Ketika ada pecahan di dalam kurung seperti itu, kemudian dia dipangkatkan N, kedua-duanya harus dipangkatkan N. Sama seperti yang tadi. Kalau tadi perkalian AB pangkat M, kalau sekarang pembagian atau dalam bentuk pecahan. A per B dipangkatkan N, itu sama dengan A pangkat N per B juga pangkat N. Tuh. Selanjutnya, contohnya seperti ini. 18 per 27 pangkat 1 per 3. Berarti 8 itu dipangkatkan 1 per 3, 27 juga dipangkatkan 1 per 3. Hasilnya adalah 2 per 3. Ya. Tadi di contoh soal yang terakhir, kita menemukan 8 pangkat 1 per 3 per 27 pangkat 1 per 3. Kok hasilnya jadi 2 per 3 ya? Ada yang tahu? Ya, perlu diingatkan kembali, kenapa hasilnya menjadi 2 per 3 seperti itu? Ingat, apabila ada X pangkat A per B, jadi eksponennya atau pangkatnya dia dalam bentuk pecahan, Anda bisa mengubahnya ke dalam bentuk akar. Jadi ketika X pangkat A per B, dia berubah bisa menjadi akar X pangkat A dari B. Tuh. Contoh misalkan yang tadi 8 pangkat 1 per 3, berarti dia diubah menjadi akar 8 pangkat 1. Kalau 8 pangkat 1 tadi tidak usah ditulis. Berarti akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1 itu berapa? Ingat konsep akar, berarti angka berapa yang ketika dikalikan 3 kali, dia hasilnya jadi 8. 2 kali 2 kali 2 dia dan 8. Berarti akar pangkat 3 dari 8 itu adalah 2. Selanjutnya, 27 pangkat 1 per 3. Berarti
oh maaf, ada jadi akar 27, akar pangkat 3 dari 27 itu adalah 3. Ya, seperti itu. Kembali ke permasalahan yang tadi, ngomong-ngomong masalah si di band A yang tadi di permasalahan, kita mempunyai Y sama dengan 2 pangkat 20. Kalau kita hitung dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial yang tadi, coba hitung 2 pangkat 20 berarti 2 pangkat 20 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 20. Capek. Dan apabila dihitung dengan kalkulator, pasti dia memperoleh sekitar 1 juta CD yang terjual gitu. Ya. Jadi kita kalau pakai kalkulator kan impossible ya, kita menggunakan bagaimana trik-triknya untuk dapat menjelaskan, untuk dapat menemukan berapa nilai dari 2 pangkat 20. Maka dari itu kita menggunakan prinsip pendekatan alias PDKT jadi pendekatan itu mendekati berapa nilainya, seperti itu. Ya. Kita berawal dari sini, 2 pangkat 10 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali, dia hasilnya adalah 1024. Dan 1024 itu nilainya mendekati dari 10 pangkat 3. Di mana 10 pangkat 3 itu, kalau 10 pangkat 3 berarti nolnya ada 3. Berarti kalau nolnya ada 3 itu adalah 1000. Jadi 1024 itu nilainya mendekati 1000. Jadi kalau mendekati itu hampir dekat gitu. Tidak sama tapi dia mendekati nilainya. Kenapa untuk prinsip pendekatan di menuju ke 10 pangkat? Karena buat nanti ketika Anda mengetahui misalkan kalau 10 pangkat itu nilainya cenderung lebih mudah buat Anda pahami. Ketika saya ngomong 10 pangkat 4, oh berarti 1 nolnya ada 4. Berarti kalau nolnya ada 4 itu adalah 10.000. Kalau 10 pangkat 8, oh berarti nolnya ada 8. Jadi itu sebabnya ketika prinsip pendekatan itu mendekati 10 pangkat. Ya. Kita berawal dari 2 pangkat 10. Kenapa 2 pangkat 10? Karena di soal 2 yang menjadi bilangan pokoknya adalah 2. Berarti kita mulai dari 2 pangkat 10. 2 pangkat 10 itu adalah 1024 dan nilainya mendekati 10 pangkat 3. Ya. Sudah, berarti 2 pangkat 10 nilainya mendekati 10 pangkat 3. Maka dari itu, ini berarti 2 pangkat 20 nilainya mendekati, kita masuk ke sifat-sifat dari eksponensial yang tadi. Kenapa 2 pangkat 10? Ya iya, wong tadi yang diketahuinya adalah 2 pangkat 10. Kalau kita punya 2 pangkat 10 mau menjadi 2 pangkat 20, itu artinya 2 pangkat 10 itu dipangkatkan lagi 2. Ya, konsep yang tadi ketika ada pangkat dipangkatkan lagi berarti dia dikali. Oleh sebab itu, 2 pangkat 10 itu dipangkatkan lagi 2 supaya menjadi 2 pangkat 20. Dan ingat, 2 pangkat 10 diambil dari yang tadi untuk mengetahui nilainya mendekati ke 10 pangkat berapa. Oke, berarti ketika 2 pangkat 10 tadi nilainya mendekati 10 pangkat 3, 2 pangkat 10 dipangkatkan 2, otomatis yang 10 pangkat 3 juga dia harus dipangkatkan 2. Ya, 10 pangkat 3 dipangkatkan 2. Tuh, supaya seimbang sama. Kalau 2 pangkat 10 dipangkatkan 2, oh berarti 10 pangkat 3 juga harus dipangkatkan 2. Maka dari itu, 2 pangkat 20 nilainya mendekati 10 pangkat 6. 3 kali 2 itu 6. 10 kali 2 itu 20. Ya. Berarti kalau seperti itu, nilai dari 2 pangkat 20 itu adalah 10 pangkat 6. Kalau 10 pangkat 6 itu berarti dia nilainya mendekati ke
sejuta ya. Nolnya ada 6, berarti 1 juta. Oke, seperti itu. Contoh untuk pendekatan yang lainnya. Misalkan carilah pendekatan 2 pangkat 40 ke dalam bentuk perpangkatan 10. Ya. Kita masih tetap menggunakan pendekatan 2 pangkat 10 itu mendekati 10 pangkat 3. Karena soalnya juga 2 pangkat 40. Maka kalau 2 pangkat 40 mau menuju 2 pangkat 10 mau menuju ke 2 pangkat 40, berarti dia otomatis harus dipangkatkan 4. Maka dari itu 10 pangkat 3 juga harus dipangkatkan 4. Jadi 2 pangkat 40 itu nilainya mendekati 10 pangkat 12. Oke. Bisa dipahami ya? Ya. Untuk lebih paham materi hari ini, coba Anda kerjakan soal-soal berikut ini. Kemudian nanti hasilnya silakan Anda foto dan upload di web SMA Pulau Sari. Oke, apabila ada yang mau ditanyakan silakan hubungi saya. Ya. Oke. Materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Apabila ada yang tidak dimengerti atau mau ditanyakan, silakan boleh hubungi saya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi eksponensial itu sendiri. Jadi tadi masih bahas eksponensial itu apa. Kalau minggu depannya, pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi eksponensial itu sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.